Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Halida Arvina Putri SPD. Saya mengajar di SD Negeri 2 Bangsa, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Sekaligus sebagai mahasiswi PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, praktek untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi kelas 5, tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan, pembelajaran 1. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Mas Aska siapkan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Selamat siang semuanya. Jangan lupa nanti kalian presensi ya di Google Classroom. Ini ada linknya, tulis nama dan kehadiran. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo mulai. Nah, apa kabar semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah. Mbak Rahmat tadi sarapan sama apa? Sama sayur kangkung sama tempe. Nah, iya bagus sekali. Jadi harus makan makanan yang sehat ya. Tadi sayur itu makanan sehat dan tempe juga mengandung protein adalah makanan yang sehat. Masih ingatkah kalian dengan materi pembelajaran sebelumnya? Masih. Nah, materi sebelumnya apa? Ada yang ingat? Penyebab Sistem pencernaan membuat poster iklan masyarakat. Iya, sebelumnya kita belajar tentang penyebab gangguan sistem pencernaan dan membuat poster iklan masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran pertama atau pembelajaran 1. Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mencermati video iklan, siswa dapat menganalisis informasi iklan dan keunggulan produk atau jasa dari iklan tersebut dengan tepat. 2, setelah menyimak video, peserta didik mampu ikut serta dalam menyimpulkan isi iklan dari media cetak dengan percaya diri. Nah, siapa masih ingat dengan iklan elektronik? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Nah, iklan apa yang kalian ingat pada iklan elektronik contohnya? Di TV kan kalian pernah lihat iklan, contohnya iklan apa? Pepsodent, Bu. Pepsodent, terus? Iya, masih banyak lagi ya. Nah, dalam iklan tersebut, informasi apa yang kalian dapat dari iklan biasanya? Keunggulan. Iya, tentang keunggulan dari produk tersebut ya. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Nah, itu apa? Gambar apa?
Anak sedang makan permen. Iya, yang dilakukan anak tersebut yaitu sedang memakan permen. Apakah jajanan yang dibeli oleh anak pada gambar menurutmu itu sehat? Tidak. Tidak sehat. Nah, apa yang terjadi pada organ pencernaan kita apabila kita terlalu sering makan makanan yang tidak sehat? Akan terjadi apa? Gigi berlubang. Iya, gigi berubah kalau terlalu sering makan permen. Terus organ yang lain juga bisa rusak ya kalau makan makanan yang sembarangan. Jadi kalian harus hati-hati dalam membeli jajanan. Nah, perhatikan video yang akan Bu Guru tayangkan tentang iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk atau mengajak orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Berdasarkan medianya, iklan dibedakan menjadi iklan media cetak dan iklan elektronik. Iklan media cetak bisa ditemukan di koran, majalah, baliho, poster, dan lain-lain. Sedangkan iklan media elektronik banyak ditemui di televisi, radio, internet, dan lain-lain. Nah, tadi iklan apa? Video tentang apa? Iklan. Tentang iklan. Media Iklan apa? elektronik Ada dan iklan media cetak. Iya, iklan media cetak dan ada juga iklan media elektronik. Nah, sekarang Bu Guru akan menampilkan contoh iklan media elektronik ya. Coba perhatikan, kalian perhatikan isinya ya. Ini namanya tadi gigi. Itu serem banget. Kalau monster gigi itu suka keluar malam-malam makan gigi papa. Malah papaku gak gosok gigi. Jangan sampai lupa. Pepsodent, aksi dan perlindungan ganda, mencegah gigi berlubang di pagi hari dan bekerja keras 2 kali di malam hari, memperbaiki lubang kecil tak kasat mata. Saya gosok gigi di malam hari. Pepsodent, aksi dan perlindungan ganda, mencegah gigi berlubang pagi dan malam. Nah, iklan tadi tentang apa? Pepsodent. Tentang pasta gigi mereknya Pepsodent. Apa keunggulan dari produk pada iklan tersebut? Keunggulannya apa? Mencegah gigi berlubang. Terus ada lagi? Yang utama itu mencegah gigi berlubang ya. Jadi fungsinya itu mencegah pada pagi hari dan malam hari itu dua kali lipat mencegahnya. Jadi kalian juga sebelum tidur harus sikat gigi. Sikat giginya pakai pasta gigi, jangan cuma pakai air biar mencegah gigi berlubang. Nah, ini adalah contoh media iklan media cetak. Nah, pertama ini ada apa? Pepsodent. Tulisannya apa Pepsodentnya? Tulisannya apa ini? Ya, Pepsodent pencegah gigi berlubang 10 kali gigi lebih kuat untuk hidup sehat. Nah, kira-kira ini produk ini bisa mencegah atau mencegah pada organ pencernaan bagian mana? Mulut. Sekali nanti gigi itu ada di mulut. Yang kedua iklan apa? Strepsil. Nah, strepsil ini bisa melegakan tenggorokan. Ini untuk organ pencernaan apa? Tenggorokan. Tenggorokan ya. Nah, yang ketiga Milanta. Tulisannya apa? Milanta. Tulisannya iklannya ini. Tunjuk ini. Iya, oleh obat ini bisa untuk mencegah atau mengobati sakit mah. Nah, sakit mah itu biasanya pada organ pencernaan apa? Lambung. Sekali pintar. Nah, selanjutnya, nah ini iklan apa?
Yakult. Yakult. Nah, Yakult ini baik untuk apa? Organ pencernaan apa? Usus. Usus. Yakult itu baik untuk usus. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Iklan yang kedua, selanjutnya iklan apa? Energen. Sisanya apa ini? Asupan yang bernutrisi dengan isi lebih banyak. Ini komposisinya apa saja energen? Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin, lebih banyak Susu, lebih banyak sereal dan lebih banyak vitamin. Iklan selanjutnya iklan apa? Ale-ale. Tulisan iklannya apa? Marisa. Bisa Gerera ono sing bisa ngalahke. Kira-kira dari iklan tadi dan ini yang ini ada yang baik dan tidak baik ya. Kira-kira yang tidak baik untuk organ pencernaan yang mana? Kalau yang ini baik semua? Baik semua ya. Kalau yang ini yang tidak baik? Yang mana? Ale-ale. Kenapa tidak baik ale-ale? Karena bisa membuat batuk. Iya betul sekali, bisa membuat batuk. Batuk itu adalah penyakit yang menyerang organ pencernaan, kerongkongan. Nah, kerongkongan biasanya itu kalau misalkan habis minum ale-ale, kerongkongannya tiba-tiba sakit ya. Itu karena kandungan gulanya yang ada di ale-ale itu tidak baik ya. Nah, saatnya sekarang mengerjakan LKPD pertama. Bu Guru akan bacakan daftar kelompok. Kelompok yang pertama, Aska, Zahra, Dimas, Rahma, Diva. Nah, kelompok 2, Adin, Imam, Jovita, dan Devita. Bu Guru akan menampilkan LKPD-nya. Ini LKPD yang pertama. Yang pertama, kalian tadi sudah mengamati video iklan Pepsodent ya, lalu lengkapi lembar pengamatan berikut. Yang pertama, kalian menjawab soal apa yang membuat sebuah iklan di media elektronik tersebut menarik untuk ditonton. Yang terakhir, apa keunggulan yang terdapat dalam produk iklan. Jadi kalian mencatat keunggulan produk Pepsodent. Tadi sudah ada di iklan ya. Guru beri waktu 10 menit untuk berdiskusi untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang saatnya presentasi LKPD 1, yaitu menganalisis isi dari iklan dan keunggulan produk. Nah, perwakilan kelompok 1 bisa share screen. Kelompok 1 siapa tadi? Silakan share screen. Mas Dimas ya, kelompok 1 ya, coba share screen. Yuk dibacakan. Apa yang membuat sebuah iklan di media elektronik tersebut menarik untuk ditonton? Warna, gambar, editan yang menarik, serta ekspresi yang memukau penonton sehingga tertarik. Unggulan yang terdapat dalam produk iklan: mencegah gigi berlubang, gigi tampak putih, dan napas segar, mengandung proeluride dan kalsium. Profluoride bacanya ya. Profluoride dan kalsium aktif yang memberi perlindungan terhadap gigi berlubang agar gigi tetap sehat dan kuat. Ya, kelompok 2 jawabannya sama atau ada yang berbeda? Sama ya. Ya, kita kasih hadiah tepuk untuk kelompok 1. Tepuk salut ya semuanya. Ayo kamera dinyalakan. Tepuk salut. Jempol. Salut. Iya, terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Nah, sekarang kalian perhatikan video percakapan antara Beni dan Edo. Ngobrol tentang apa sih Beni dan Edo? Ternyata menarik sekali ya kegiatan belajar kita hari ini. Iya dok, sedari tadi aku memperhatikan betapa aslinya kamu mengerjakan semua tugas. Kamu sampai lupa makan siang ya. Oh iya Beni, aku sampai lupa.
Bahaya nih, maku bisa kambuh lagi. Padahal setelah ini kita akan belajar sistem pencernaan. Aku perlu energi agar dapat konsentrasi pada pelajaran berikutnya. Betul dong, tubuh memerlukan energi yang didapat dari makanan yang kita konsumsi dan dicerna oleh sistem pencernaan tentunya. Ayo dong, kamu makan siang dulu. Baiklah, terima kasih ya Ben sudah mengingat. Nah, tadi Benny dan Edo ngobrol tentang apa sih? Pencernaan. Tentang Edo yang lupa makan. Terus apa lagi? Iya, takmahnya kambuh ya. Benar sekali apa yang dikatakan Edo. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Kalian memerlukan makanan kan? Iya, Bu. Ya, makanan yang telah kita makan itu akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Nah, kalian kuat, kalian bisa main itu karena kalian punya energi dari makanan. Nah, komponen penyusun sel dan jaringan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Masih ingat kalian apa saja bagian-bagian organ dalam sistem pencernaan? Masih ingat nggak? Nah, sekarang perhatikan video tentang organ pencernaan pada manusia yang akan Bu Guru tayangkan. Perhatikan baik-baik ya urutannya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Pipa? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan.
Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh, iya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati video tadi, apakah kalian sudah tahu proses pencernaan makanan itu dimulai dari organ apa? Mulut. Ya, betul sekali. Mulut, Bu. Coba Bu Guru minta tolong bacakan. Mbak Rahma coba bacakan mulai dari urutannya. Mulut. Biasa, Mbak Rahma saja. Si mencernaan makanan. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan. Usus besar berfungsi menyerap air dan pembentukan feses. Anus berfungsi mengeluarkan sisa-sisa makanan. Ya, betul sekali. Jadi pertama, makanan masuk ke mulut. Organ pencernaan utama mulut yaitu memasukkan dan mengunyah makanan. Kalian kalau makan dikunyah nggak? Iya, Bu. Setelah dikunyah, masuk ke kerongkongan atau tenggorokan. Di kerongkongan ini terdapat gerakan apa namanya? Ada ingat? Peristaltik. Iya, gerakan peristaltik. Iya, berfungsi untuk menelan makanan. Nah, panjang kerongkongan itu berapa sentimeter tadi? Ada yang ingat? 20 cm. 20 cm. Betul sekali, 20 cm ya. Nah, setelah ke kerongkongan masuk ke mana? Lambung. Nah, di dalam lambung ini dicerna. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan. Setelah dari lambung turun kemana lagi? Usus halus. Halus fungsinya untuk apa? Menyerap sari-sari makanan Dan untuk menyerap sari-sari makanan. Setelah dari usus halus, kemana lagi? usus besar. Usus besar. Apa fungsi usus besar? Menyerap air dan pembentukan feses. Iya. Jadi nanti sisa-sisa makanannya itu pas masuk usus besar itu diserap airnya dan dibusukkan. Ada yang tahu bakteri untuk membusukkan makanan namanya bakteri apa? Bakteri E. coli. E. coli itu fungsinya untuk membusukkan sisa makanan menjadi feses ya. Setelah ke usus besar, kemana terakhir? Melewati Anus. Rektum dulu baru ke anus ya. Rektum itu di atas anus, kemudian keluar melewati anus untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah berupa feses. Nah, sekarang presentasi LKPD kedua. Bu Guru akan menampilkan LKPD kedua dulu.
Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi tugas kalian itu tadi LKPD kedua membuat peta konsep pencernaan manusia dan fungsinya. Jadi kalian nanti ini ditulis nama organnya, kemudian ini diwarnain, warnanya beda-beda ya. Kemudian warnailah dengan warna berbeda setiap organ pencernaan. Yang kedua, tulis nama organ pencernaan pada kotak dengan sesuai. Yang ketiga, jelaskan secara singkat fungsi organ pencernaan. Guru tunjuk perwakilan kelompok 2. Tadi kelompok 2, coba Mbak Jovita share screen hasil LKPD kedua. Dibaca dulu yang di dalam kotak, apa saja urutannya? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Iya, itunya ya, namanya ya. Coba bacakan fungsinya yang di bawah. Mulut mengunyah makanan, kerongkongan menelan makanan ke lambung, lambung. Selesai kelompok 2 presentasinya? Sudah. Ya, bisa stop screen. Sekarang tepuk salut untuk kelompok 2. Kameranya dinyalakan semua. Tepuk salut. Jempol, jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita nyanyi sistem pencernaan ya. Nadanya itu liriknya seperti satu-satu aku sayang ibu gitu ya. Yuk kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. 1, mulut kerongkongan. 2, usus halus. 3, usus besar anus. 1, 2, 3, tugas dan pencernaanku. Ini urutan dari sistem pencernaan. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Itulah sistem pencernaanku. Saatnya mengerjakan evaluasi. Bu Guru sudah share tadi linknya ya. Nanti Bu Guru kasih tahu dulu. Nanti kalian klik dulu nama kalian masing-masing ya. Nih bagian 1, klik nama baru mengerjakan di bawahnya. Bu Guru kasih waktu berapa? 10 menit cukup? Cukup. Ya, Bu Guru kasih waktu 10 menit ya. Sudah selesai? Sudah. Iya. Kesimpulannya, jadi hari ini kita belajar tentang apa saja? Media elektronik. Ya. Manusia. Iya. Iklan dan alat pencernaan pada manusia. Nah, Bu Guru akan melihat hasilnya. Nanti kalau yang remedi, kalian mengerjakan soal remedi yang ada di Google Classroom, ya. Remedi itu yang nilainya di bawah 70. Nah, kalau yang pengayaan, yang nilainya sudah di atas 70, nanti juga mengerjakan soal pengayaan. Bu Guru akan melihat hasilnya. Coba, apakah ada yang remedi? Nah, ini hasilnya, ya. Terbitkan nilai. Wah, nilainya bagus-bagus sekali. 90, 100. Wah, 100, 190. Berarti tidak ada yang remedi ya. Berarti kalian nanti mengerjakan soal pengayaan yang sudah Bu Guru share di Google Classroom. Jangan lupa ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Nah, untuk materi selanjutnya adalah pembelajaran 2 tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kalian jangan lupa belajar dulu ya untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, setelah kalian belajar hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang ya? Alhamdulillah. Pembelajaran mana yang paling kalian sukai? Elektronik. Yang mana? Yang elektronik paling suka?
Oh, tentang pencernaan, iya. Nah, dari pembelajaran ini apakah ada yang belum kalian pahami atau ada yang bertanya? Adakah yang mau bertanya? Saya. Oh iya, siap. Mbak Diva ya? Ya. Mbak Diva mau tanya apa? Coba. Bu, diare penyebabnya apa ya? Oh, kalau diare ya. Diare itu biasanya terjadi pada usus besar ya. Jadi diare itu biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang ada di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang kalian konsumsi. Nah, biasanya makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri itu bisa menyebabkan diare. Misalkan kalian makan sebelum mencuci tangan. Nah, tangan itu ada bakterinya, terus kalian makan dengan tangan yang kotor itu bisa menyebabkan diare. Contoh lain, misalkan kalian beli jajan atau makanan di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan itu banyak debu yang berterbangan, ada motor lewat atau mobil lewat, kendaraan, itu virusnya atau bakterinya ke makanan tersebut. Nah, kalian makan makanan tersebut jadi bisa menyebabkan diare. Begitu? Paham, Mbak Diva? Paham? Ya. Pesan Bu Guru hari ini, kalian biasakan makan makanan yang sehat dan selalu menjaga kesehatan tubuh ya, agar organ pencernaan kalian itu terjaga dengan baik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya. Bisa berdoa dipimpin oleh Mas Aska. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Ya, selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.